perusahaan dagang. Indomaret, Pak. Iya, Indomaret itu retail ya, Indomaret. Selain daripada itu ada lagi? Swalayan, Pak. Ya, sama Swalayan mah Indomaret mah saudara kembar. Ya, saudara kembar itu. Swalayan, Indomaret. Ada lagi? Pom bensin, Pak. Apa tuh? Pom bensin. Pom bensin. Ya, ya. Pom bensin itu memang perusahaan dagang. Cuman ribetnya luar biasa itu pencatatannya. Ya. Jadi kebetulan saya punya klien SPBU ya. Ada 12 SPBU-nya. Satu orang punya 12 SPBU. Tapi ada beberapa PT dia, ada 14 PT. Ada punya 14 perusahaan. Mungkin kalau ada rezeki kita akan jumpa dengan senior kalian, saya letakkan di situ. Ya, senior kalian saya letakkan alumni ya, alumni. Saya pekerjakan dia sebagai tenaga accounting untuk pencatatan transaksi di SPBU. Ribet. Artinya karena berhubungan dengan Pertamina ini, mereka menuntut terlalu banyak model-model pencatatan sehingga agak ribet sih. Tapi masih bisa lah. Showroom mobil misalnya, showroom mobil itu adalah perusahaan dagang. Jadi dia membeli dan menjual kembali tanpa melakukan perubahan. Itu contohnya. Jadi tentu dia ada namanya pemasok, supplier, vendor, itu sama. Ya, nama-nama itu ya kalau kamu nanti dengar pemasok, supplier, vendor itu sama artinya, yaitu tempat belanja kita, tempat kita ngambil barang, tempat kita membeli barang, itu namanya pemasok, vendor ataupun supplier. Ya, jangan sampai kalian apa pula itu vendor. Vendor itu supplier sama dengan pemasok, tempat kita belanja. Ya, tempat kita belanja. Sedangkan namanya pelanggan atau customer, tempat dia atau yang membeli barang yang kita jual. Customer yang membeli barang yang kita jual. Nah, ini dia. Nah, di antara kita ke supplier atau pemasok dan kita ke pelanggan ataupun customer, itu ada yang namanya syarat jual beli. Ya, syarat jual beli. Jadi ada dalam bisnis itu ada surat jual beli dia, syarat dia. Kadang-kadang tertulis, kadang-kadang tidak tertulis. Kadang tertulis, kadang tidak tertulis. Tapi ya kemungkinan besar sih tertulis. Ada secara umum jadi ada secara umum tertulis di kontrak penjualan atau pembelian. Ya artinya kan gini, kita sebagai pemasok suatu perusahaan berarti kita sebagai pelanggannya, kan gitu ya. Kita sebagai pelanggannya si pemasok, dan pelanggan kita pun kepada pelanggan kita sebagai pemasok, kan gitu jadinya. Nah, ini namanya bisa sebagai alur begitu. Sebentar, ada yang mau harus diapain.
Baik, kita lanjut. Oh, udah gelap ya? Jam berapa baru? Jadi kalian siap-siap juga ini. Kita bakal tatap muka ya. Mungkin dalam waktu dekat. Waktu dekat kita bisa tatap muka. Udah vaksin semua kalian kan? Udah, Pak. Udah, Pak. Siapa belum? Ya, sama. Saya pun belum. Tapi jadi payah juga jadinya. Bukan apa-apa. Payahnya kalau administrasi, saya mau naik pesawat jadi nggak bisa. Ya, jadi susah jadinya. Ya, terpaksa juga nanti mungkin ini. Terpaksa gara-gara administrasi. Ya, baik. Kita lanjut ya. Nah, seperti ini. Ada syarat jual beli. Ada syarat jual beli dalam. Kenapa syarat jual beli ini perlu? Sebenarnya syarat jual beli ini muncul ketika kita butuh yang namanya pengakuan. Pengakuan maksudnya begini. Kapan sebenarnya terjadi pembelian? Kapan sebenarnya terjadi pembelian atau kapan sebenarnya terjadi penjualan? Itu yang jadi masalah ya. Kapan? Kalau kamu sih yang kamu tahu yang sederhana ya kan, ketika kamu ke kedai, kamu menyerahkan duit dan menerima barang, nah itulah terjadi pembelian atau terjadi penjualan. Dari sisi kita dia sebagai pembeli, dari sisi ke customer dia sebagai penjualan, toko dia sebagai penjualan. Jadi istilahnya kalau sesederhana itu sih enak-enak saja ya, bahwa memang kapan terjadinya penjualan pembelian ketika terjadi penyerahan uang dan penerimaan barang. Nah, ya. Tapi dari segi konteks bisnis yang ada, tidak sesederhana itu rupanya. Ya, tidak sesederhana itu rupanya. Jadi ada rentang waktu yang cukup jauh ya antara kita menerima barang dan kita yang sudah memberikan uang. Jadi ada pembelian yang mungkin kalian biasalah istilahnya ketika belanja dengan Shopee misalnya. Ya, dengan Shopee atau Lazada atau apa. Kapan terjadinya kamu belanja, membeli gitu? Kapan? Ya, secara prinsip ketika barang diterima. Ketika barang diterima itulah terjadi pembelian. Kalau kamu membeli sesuatu, ketika barang sampai ke kita, itulah pembelian. Masalah kita bayarnya kapan itu masalah nanti. Tapi pembelian itu terjadi kapan? Ketika barangnya nyampe ke kita. Kan gitu bahasanya. Nah, hanya saja barangnya itu ada beberapa syarat. Kalau kita harus setor dulu uang sebahagian. Ada DP misalnya. Atau misalnya kamu kan misalnya bayar dulu kan ke Shopee baru bisa dikasih kalau dia kecuali COD misalnya kan. Ada COD nama cash on delivery. Ya kan ada. Tapi itu istilahnya sama ajanya itu. Nggak mungkin juga nggak kita beli kan gitu kan. Kalau udah barangnya udah datang nggak mungkin juga kita nggak beli. Kalau kita tolak, wah bahaya ya, terjadi konflik yang tidak pantas kan gitu kan, yang tidak perlu. Tapi kenyataannya kamu harus setor uang dulu. Jadi di sini pembelian itu terjadi ketika kamu lebih duluan nyetor uang ya. Kalau dulu, kalau sebelum atau di partai besar ya. Kalau di partai besar atau di partai besar ini maksudnya penjualan dengan pembelian dengan jumlah yang besar kan gitu ya. Itu maksudnya. Biasanya kita barang dulu yang nyampe. Kita nyetor sebahagian pembayaran, barang dulu yang nyampe. Baru kita lunasi sebahagian. Ada DP misalnya, kan gitu ya. Ada beberapa perusahaan dia malah istilahnya ya, masih gelap juga. Biasanya kalau sudah semakin kenal kita dengan supplier kita, sudah semakin kenal kita dengan tempat kita belanja, ya kita kapan-kapan bayar pun masih bisa, kan gitu ya. Itu kenyataan yang terjadi. Jadi ada. Nah, kapan dia
walaupun seperti itu. Jadi secara prinsip barang yang kita terima duluan. Kalau kita membeli, barang itu nyampe ke kita pegang dia, itu baru dinyatakan pembelian. Ya, itu baru dinyatakan pembelian. Masalahnya ada yang masuk ke gudang kita atau keluar dulu dari gudang dia. Ini ada perjalanan gitu loh. Ada perjalanan, ada jalan ataupun ada jarak yang harus ditempuh oleh barang itu. Kapan kata beli? Apakah kita bilang, oke, kami beli ya 100 unit misalnya kan gitu kan. Oke Pak, kami kirim. Udah keluar dari gudang kami ya Pak. Udah keluar dari gudang dia. Itu barang kita atau barang dia masih? Begitu keluar Barang dari dia. gudangnya si penjual, kita kan membeli nih. Kita kan membeli nih. Begitu keluar dari gudang dia, apakah itu barang kita atau barang si penjual? Ingat, kita sebagai pembeli. Ketika keluar dari gudang dia, kita di Medan, gudangnya di Jakarta. Masih barang. Itu barang siapa? Barang penjual lah, Pak. Itu ada namanya pengertian. Kalau kamu baca di bukunya si Sumarso ini, ada namanya loko gudang, ada namanya franko gudang. Ya, ada namanya loko gudang, ada namanya franko gudang. Kalau loko gudang, ketika nyampe ke gudang kita membeli. Ketika nyampe di gudang kita, itu namanya loko gudang. Ketika dia keluar dari gudang dia, itu sudah jadi barang kita, itu namanya franko gudang. Atau kebalik, coba tengok aja di buku. Ya pastikan saja di buku. Tapi lebih kurang seperti itu. Yang membedakannya itu adalah ketika barang, kalau franko gudang keluar dari gudangnya penjual, atau loko gudang nyampe di gudang pembeli. Nah itu di mana itu posisinya? Itu nanti menjadi perjanjian. Kenapa penting? Nah, kembali saya. Kenapa penting kapan kita mengakui pembelian? Karena ada yang namanya diskon pembayaran. Diskon pembayaran biasanya dihitung dari tanggal pembelian. Ya, diskon pembayaran itu biasanya dihitung dari tanggal penentuan pembelian. Berapa hari setelah diakui pembelian. Kalau kita bayar misalnya di bawah 10 hari, maka kita dapat diskon sekian persen. Nah, itu bisnis secara umum seperti itu. Di mana nampaknya ini Pak? Biasanya deal. Ketika deal kamu cerita-cerita, apa ini kita bikin? Franko gudang atau loko gudang. Kan gitu. Kamu harus cari tahu dia. Ya. Ini udah standar bisnis lah, standar bagian keuangan dalam berbisnis. Apakah dia franko gudang? Dia akan tertulis di faktur ya. Kalau kamu lihat di faktur itu dia apakah dia franko gudang atau loko gudang, dia tertulis di situ. Ya. Tapi ya tergantung kesepakatan kita dengan supplier kita. Kita maunya yang kayak mana? Terus apa pula hubungannya dengan kita, Pak, sebagai orang akuntansi? Ya tentu satu, ketika kita buat pengakuan, itulah tanggal kita menjurnal pembelian. Itulah tanggal kita menjurnal pembelian. Ya, jadi terkadang tanggal yang di kwitansi, tanggal yang di faktur itu bisa diabaikan ketika kita sudah memegang perjanjian kalau dia itu misalnya franko gudang atau loko gudang. Jadi yang kita tengok itu tanggal nyampe di gudang kita atau tanggal keluar dari gudang dia. Kan gitu. Jadi dia akan kirim yang namanya surat jalan. Supirnya nanti akan bawa namanya surat jalan. Ya kita kan harus tahu mobil yang mana yang bawa barang kita. Siapa supirnya. Nanti begitu nyampe di gudang kita ditanya tuh.
Nanti kamu kalau belajar administrasi gudang seperti itu. Jadi ketika dia datang dengan barang, kan bawa truk nih kan, misalnya kita beli barang dari Jakarta nih, banyak kan, satu truk begitu kan misalnya. Lalu kita nyampe ke gudang kita akan tanya sama dia, ini pesanan siapa? Ya kan? Kan duluan kita tanya dulu. Oh, pesanan Pak ini, berarti bagian pembelian di kita. Bagian pembelian di kita. Kita lihatlah buktinya. Mereka pegang nggak itu? Namanya PO, purchase order. Ya, order pembelian. Ya, order pembelian. Nah, baru kita tengok siapa yang ngirim. Oh, memang betul yang punya kita. Kita kan jarang berkomunikasi kadang sama bosnya kan gitu atau bagian pembelian. Tapi yang penting kita ada dokumennya nih. Ini ada dokumennya. Oh, ada PO dikeluarkan. Oke. Terus barangnya kita cocokkan sama SO surat jalan. Ya kan surat jalannya. Tengok surat jalannya sama enggak? Yang di truk itu dengan yang dibawa truk itu sama yang dipesan. Kalau sudah sama, oke, sudah sama, kita kasihlah bagian ini accountingnya. Ini barangnya sudah masuk. Tapi sebenarnya kalau administrasi gudang dia periksa dulu dari gudangnya, turun dulu dia dari truk, periksa betul barangnya, baru diakui, ya, baru diakui sebagai pembelian, baru diterima. Kalau barangnya rusak, suruh balik lagi lah. Ya itu saya sih sering karena memang dulu saya waktu di Makro atau di Lotte Mart, saya bagian namanya Charlie Checkpoint. Charlie Checkpoint itu pengawas untuk persediaan yang masuk. Apakah layak untuk dipajang di floor? Floor itu yang tempat untuk jualannya itu istilahnya sama kami floor. Pajangan-pajangan itu, tempat-tempat barang pajangan di mall itu namanya floor sama kami. Kan gitu kan. Nah, sebelum barang dari gudang masuk ke floor, saya harus periksa dulu. Ya, ada formnya yang harus saya tanda tangani, yang harus saya parap, baru barang itu boleh keluar ke floor. Namanya saya dulu jabatannya Charlie Checkpoint namanya. Ya. Jadi barangnya itu harus sesuai dengan kriteria. Nggak boleh, contoh nih misalnya, apa contohnya? Contohnya makanan kaleng, nggak boleh peot. Kalau makanan kaleng peot, itu dipulangin kamu. Kalau beli makanan kaleng, jangan yang peot. Berbahaya. Kenapa, Pak? Karena dengan peotnya itu, tekanan gas di dalam berubah. Tekanan gas di dalam berubah, ketika tekanan gas di dalam berubah bisa menimbulkan efek keracunan. Ya, jadi jangan coba-coba terima makanan kaleng, susu kaleng, makanan kaleng yang kalengnya itu peot. Ya, itu tidak boleh, itu tidak sehat sebenarnya. Oh, ada juga Pak dijual. Ah, itu udah lain lah cerita kita ya kan, orang Indonesia. Ya kan? Orang Indonesia apa yang nggak dijual? Bangki dijualnya. Ya kan? Nah, itu orang Indonesia semua dijualnya. Kalau bisa jualnya ayah omaknya, dijualnya ayah omaknya. Kan gitu. Tapi itulah intinya ya. Jadi ada pengawas namanya, ada pengawasan dalam pembelian persediaan atau pembelian barang. Ketat sekali kalau di perusahaan-perusahaan itu. Jadi saya waktu itu bekerja di Lotte Mart itu sebagai yang namanya Charlie Checkpoint. Kalau saya okekan nggak masuk itu barang. Saya sering sekali menolak barang. Barangnya rusak. Kan itu dari Jakarta pakai truk. Banyak yang rusak. Ini misalnya contoh nih, kursi plastik misalnya pun. Ada beberapa yang pecah-pecah dia di perjalanan. Kan gitu. Jadi itu kita nggak terima. Jadi itu nggak kita akui sebagai pembelian kita retur. Nanti ada nama istilahnya di situ apa? Retur. Di bawah tuh kan ada tuh pembelian retur. Nah, ada yang namanya pembelian retur. Jadi kalau sudah partai besar gini, perusahaan dagang dengan partai besar, kamu akan menghadapi proses yang namanya retur. Kita akan kembalikan barang-barangnya kalau memang tidak sesuai dengan kesepakatan jual beli. Ya, itu tidak sesuai dengan kesepakatan jual beli. Tapi kalau ada juga sih yang nggak bisa dibalikkan.
Itu kalau dia barang-barang impor. Makanya kalau kamu ke Lotte Mart atau ke Brastagi supermarket atau apa gitu, ada tulisannya di situ barang clearance namanya. Clearance clearance tulisannya kan. Itu adalah barang-barang yang dibeli dari impor yang tidak bisa diretur. Ya, atau satu itu barang-barang yang sudah mendekati expired date. Jadi tidak bisa diretur. Jadi kalau bisa diretur kan, tapi tidak bisa diretur. Kenapa ada yang bisa diretur, ada yang tidak bisa diretur, Pak? Itu faktor kerjasama, negosiasi namanya. Ya, jadi kamu kalau dengan perusahaan bagaimana negosiasinya? Kalau negosiasinya baik, ya tentu nggak ada masalah. Ya kan, kalau kamu pun lancar-lancar aja belanjanya ke perusahaan itu, tentu dia pun senang. Kan gitu ya. Jadi kondisi masing-masing lah. Ya, makanya terkadang kalau kamu tahu bisnis orang Chinese itu kenapa bisa maju, kenapa bisa cepat mereka berkembang, biasanya mereka dapat barang, bayarnya lama sekali. Mereka boleh bayar lama, belakangan. Ya, jadi uangnya bisa dibelikan dulu lagi ke barang yang lain, jadi kelihatan tokonya itu jadi ramai. Kamu pun kalau belanja di toko yang ramai tentu sangat, atau di toko yang banyak barang pilihannya tentu sangat senang kan. Tapi ke situ sedihnya kita orang pribumi sulit di situ. Kenapa? Karena mereka punya kepercayaan dengan sesama mereka, punya komunitas yang kuat. Ya, punya komunitas yang kuat sesama mereka, mereka bisa ambil barang, nggak usah bayar dulu. Wah, itu nggak sanggup orang itu kan. Pakai aja barang itu, ambil aja barang. Itu banyak terjadi. Ya. Itu banyak terjadi. Jadi itulah yang memacu bisnis mereka menjadi lebih cepat berputar. Sedangkan kita, bisnis kita orang pribumi, nunggu laku dulu kan, baru belanja lagi. Nah, kalau mereka enggak, ya mereka enggak, ya kan, baru belanja. Mereka bisa dapat barang lagi. Itu yang memang sama saja. Tapi ada juga sih yang nggak dipercaya. Ada juga orang-orang Cina miskin itu pun ada juga kan. Biasanya dia dicoba itu berkali-kali diajak ke lingkungan bisnis sama Chinese-nya orang Medan ya. Kalau orang Medan itu sangat solid dia. Tapi kalau sudah tidak bisa lagi masuk ke link mereka, ke lingkaran mereka, ya dibuang. Ada juga yang terbuang begitu. Ya dalam bisnis di Medan ini. Dan memang ini kan rantai distribusi, makanya kebutuhan-kebutuhan pokok kita pun heran juga kita. Kenapa mereka bisa menguasai rantai distribusi perdagangan? Ya saya pun artinya gini, bingung juga memang karena mereka bisa banyak barangnya. Ya, nggak tahu dari mana tetap banyak barangnya. Ya kita kan mau belanja, kita butuh kepastian. Kan gitu ya, kita butuh kepastian stok. Misalnya kamu misalnya jual misalnya ataupun produksi kue misalnya atau apa. Kamu belanja telur ke siapa? Ya kan, ke aci-aci itu aja yang dia standby terus ketika ada produksi selalu ada barangnya. Ketika kita ke tempat orang kadang-kadang kosong barang. Ya itu kan berbahaya di kita. Kan gitu kan, berbahaya di kita. Kita sudah ada agenda untuk penjualan, tapi ya gara-gara hanya tidak ada bahan baku atau barang yang mau dibeli, kita bukan nggak ada duit ya kan, kita ceritanya cerita ada duit ini, cuman barangnya nggak ada, ya kan, mau duit seberapa banyak, satu truk pun nggak mau ada duit, tapi barangnya nggak ada, mau kayak mana? Kan gitu kan, ya nggak bisa juga kan. Jadi tetap aja harus barangnya itu memang yang penting di sini. Nah baik, itulah bagian dari syarat jual beli.
Jadi kenapa penting kita mengetahui syarat jual beli tadi, kapan diakui pembelian, supaya kita tahu kapan menjurnalnya. Ya. Jadi bisa saja bukan kwitansinya yang menjadi faktor untuk apa, tapi surat jalannya. Kapan surat terima di gudang, nah itulah tanggal kita jurnal. Kapan keluar dari gudang dia, itulah dia saat kita jurnal. Nah, dari situlah titik perhitungan diskon. Kalau misalnya dari tanggal itu kita dapat 10 hari kita bayar, kita secara umum dapat diskon 2%, 1%, 3%. Nah, itulah nanti ada di buku itu namanya apa? Syarat jual beli N 2/10 N/30. Ada? Ada kan? Nah, itu apa Ada, maksudnya? Pak. Itu dalam 10 hari kalau kita bayar kepada penjual kita ataupun pemasok kita dapat diskon 2%. 10 hari dari mana? Nah, kan gitu tadi kan. 10 hari dari pengakuan pembelian. Kapan pengakuan pembelian? Nah, itu tergantung tadi apakah loko gudang atau franko gudang. Kalau loko gudang ketika terima di gudang kita, kalau franko gudang ketika keluar dari gudang dia. Ingat, kita membeli. Ketika keluar dari gudang dia, itu sudah barang kita rupanya. Ada apa-apa hilang semua, itu udah barang kita. Itu kalau pakai metode franko gudang. Kalau loko gudang, kita terima di gudang kita. Ya kan? Mana yang dipilih? Oh, yang loko gudang lah, Pak. Harganya bisa lain. Harga bisa lain itu. Ya, di situ beda dia. Dia mainnya di harga. Kalau ambil gudang lu sekian lo, tapi kalau ambil gudang kita sekian. Nah, di situ sebenarnya memancing apakah kita yang mengambilnya dengan armada kita atau dia yang mengantarnya. Dan itu tinggal kita jadi pilihan ini. Kita jadi pilihan. Mau kita jemput barangnya atau dia yang antar. Kan gitu kan. Nah, itu masing-masing punya kelebihan. Ya tinggal didiskusikan aja, dipikirkan kan. Makanya saya bilang, pengusaha itu adalah orang yang jenius sebenarnya. Dengan ribetnya semua persoalan, dia bisa mikirkannya. Ribet loh. Ya. Kalau jadi pengusaha itu lebih ribet dari seorang akuntan. Ya, akuntan mah cuma nyatet doang. Kan gitu ya. Tapi kalau yang pengusaha namanya, itu sudah mikirin semua sendi, semua sisi penjualan, kapan mau dibeli, kapan mau diantar, ini nanti nyampe-nya kapan, siapa yang mau membeli, simpan di mana, gudangnya siapa yang jaga, nanti kan gitu-gitu jadinya. Waduh, pokoknya kalau yang tidak tahan bisa pecah kepalanya itu. Tapi ada yang bisa. Nah, itulah kamu akui dia pengusaha itu. Jangan dikira pengusaha itu orangnya biasa-biasa aja, enggak. Pengusaha kecil sekalipun tetap dia merupakan orang yang sangat jenius untuk bisa memikirkan itu. Ya, kalau kamu disuruh mikirin itu sekarang, apa nggak pecah kepalamu nanti? Ya kan, bingung. Aduh, belum lagi nilai Pak Ismi yang tak seberapa ini kan gitu kan. Ajab kita ya kan. Udah sedih kan, cerita nilai udah langsung sedih kan. Itu kan ya kan. Yalah, sedih lah kan, patut sedih untuk itu. Ya kan. Baik, itu dari sisi pemasok. Jadi yang pertama yang tadi yang saya pelajari, yang saya kasih tahu ke kalian, pengakuan pembelian itu kapan, adanya diskon pembayaran. Ini masing-masing ada jurnalnya. Kan gitu kan? Nah, ini masing-masing ada jurnalnya. Lalu tentu ketika membeli kita belum bayar langsung. Ada yang bayar sebagian, ada yang bayar ada yang bayar belakangan, ya ada yang bayar belakangan. Nah itu kondisinya, ya. Sebentar, ada yang pengusaha. Halo, assalamualaikum bang.
Ya, jadi tadi ada pengusaha yang mau buat operasi. Oh ya, kan nggak ada orang Binjai ya? Juga. Nggak ada orang Binjai sini. Yang dekat-dekat Binjai pun nggak ada. Nggak ada, Pak. Cemana kalian? Biar kalian langsung praktek aja ya kan? Nggak usah banyak-banyak kali belajar teori-teori gini pun capek juga, ya kan? Langsung praktek aja. Gitu. Sebenarnya gini, saya dari dulu sebenarnya berharap kalau kalian punya kenalan, saudara, om, tante, opung, apapun yang punya usaha, yang lalu minta izin sama dia untuk bisa dicatatkan transaksi keuangannya. Saya sangat senang hati menuntun kalian. Ya, saya sangat senang hati menuntun kalian untuk membuatkan laporan keuangannya ataupun pencatatan keuangannya. Ya, biar langsung sekalian praktek aja. Asal semester 1 saya saja seperti itu ke mahasiswa. Cuman nggak ada yang berani. Saya nggak ngerti bagaimana komunikasi kalian dengan orang tua atau dengan saudara. Atau orang lain bangsanya yang cuek-cuek aja mungkin dengan saudara. Tapi intinya, ini harusnya kalian bisa datangin saudara yang punya usaha. Sebenarnya mereka tuh butuh sekali. Gini, dan yang paling pentingnya, akuntansi itu mereka butuh dicatatkan lah. Cuman mereka nggak sembarangan percaya sama orang. Dia sangat percaya sama orang-orang tertentu tentunya. Ya pertama pasti ya keluarga. Ya saya sangat senang kalau ada anak saya mau ikut ke bisnis saya. Sangat senang sekali saya. Saya yakin orang tua itu pun sebenarnya senang kalau anaknya ikut berbisnis dengan dia. Tapi kalau kamu tidak menunjukkan minat, kamu tidak menunjukkan semangat, ya nggak mau dia. Entah pun nanti angin-angin ayam ini kan gitu kan. Nggak bisa gitu dalam berbisnis kan gitu ya. Konsisten. Ya itu sangat jadi dia berharap, saya yakin beberapa saudara kalian ya yang saudara dekat lah, nggak mesti orang tua ya. Kalau orang tua lebih bagus lagi, dia punya bisnis, kamu tengok laporan keuangannya kayak mana, bisa nggak dia buat? Belum tentu ya, sedikit sekali pengusaha kecil atau pengusaha mikro kita itu punya catatan keuangan. Kamu harus bantu. Saya sangat senang sekali kalau ada anak saya menawarkan diri untuk membantu saya dalam berbisnis saya. Dalam bisnis saya senang sekali. Itu berarti ada perhatiannya. Tapi kalau kalian nggak coba seperti itu. Nah, kalau kalian mau mencoba seperti itu, belajar langsung. Sekarang Pak, sekarang boleh. Coba ya, tanya sama orang tua, uak, om, tante, atau saudara-saudara dekat yang memang dekat sama kalian. Boleh nggak saya buatkan laporannya ke kalian kan gitu kan, bisa jadi sudah, bisa jadi asal-asalan ya kan, bisa jadi asal-asalan, bisa jadi tidak sesuai dengan standar. Ya kamu ya lihat kan sama kita diskusi, mudah-mudahan dengan tatap muka nanti kita bisa lihat ya gitu. Kamu bisa langsung praktek aja, ini teori-teorinya nyambil gitu. Ketika jumpa kasus langsung kita cerita teori, ketika jumpa masalah kita langsung teori. Misalnya jumpa jurnalnya, Pak jurnal pembelian kayak mana ya Pak? Oh gini, baru muncul teori saya. Kalau misalnya seperti ini, kalau memang barangnya, kalau kita ada DP kayak gini, kalau kita hutangnya sekian hari begini caranya, saya akan kasih tahu semua cara-caranya. Itu sebenarnya. Jadi saya tidak ada bosan-bosannya ya untuk tapi sampai saat ini memang terus terang sedikit sekali mahasiswa Polmed ataupun tidak ada malah untuk menawarkan untuk bisa dibantu. Malah sudah mau tamat kadang. Itu kemarin ada senior kalian. Sebentar, hujan.
Ada sih alumni lah, masih udah apa dia? Dia orang tuanya punya sekolah TK SD, lalu dia ada mengelola mengelola kolam renang. Jadi dia datang ke saya untuk minta bagaimana model pencatatannya. Saya kan tuh, cuman ya itu tadi ya nggak tahulah, nggak konsisten juga, ya nggak konsisten juga, nggak ngerti saya ya, kondisi-kondisinya. Jadi kalau kalian sih, kalau memang itu udah alumni, kalau sekarang Pak bisa Pak, bisa. Sekarang kalian masih semester 1, masih semester 1 Pak, enggak apa-apa. Ya, kita tunjukkan sama kamu bagaimana nyusun laporan keuangan itu yang realnya dan sesuai standarnya. Enggak hanya teori-teori seperti ini. Teori-teori ini perlu, pastinya. Cuman enaknya ketika jumpa kasus, jumpa masalah, langsung kita cerita teori. Ya, langsung kita cerita teori. Itu kondisinya ya. Baik. Saya kira itu jadi ketika ada pembelian, ada retur, kan gitu kan, ada hutang pastinya karena istilahnya belum bayar, jadi muncul hutang. Jadi di sini dari sisi pembeli, ketika kita beli ada muncul hutang. Kalau dari sisi kita customer, ketika kita jual ada posisi piutang, ya ada posisi piutang. Jadi belum bayar juga nih. Ini secara umum jarang yang penjualan tunai atau pembelian tunai itu dari. Kalau kamu sudah ke level yang tinggi, yang partai besar, itu sangat jarang sekali kalau yang namanya tunai itu. Ya, jarang sekali yang namanya tunai itu. Ya, semua hutang. Ya, makanya kalau pengusaha itu sering dililit utang, iya benar. Seperti itu memang. Tapi ya kalau lancarnya bayarnya ya nggak ada masalah. Karena dia pun di sisi pemasoknya pun dia hutang. Dari sisi pelanggannya pun dia ada tagihan, kan gitu. Jadi balance lah dia, mutar-mutar gitu dia, mutar-mutar. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada? Baik. Jadi secara teori seperti ini. Jadi ada retur dan ada diskon. Ya, ada retur dan ada diskon yang ujungnya adalah pembelian uang, tentunya uang. Ya, adanya uang. Uang masuk dan uang keluar. Ini pembayaran. Dia adalah bentuk hutang dagang dan dalam bentuk piutang dagang. Kalau dari sisi penjual, dia penjualan kredit, dia dalam bentuk piutang dagang. Dan dari segi pembelian, dia dalam bentuk hutang dagang. Ini dia. Lalu ada yang aneh syarat jual beli, namanya logo gudang, franko gudang, free on board. Free on board ini ada ekspor impor begitu dia ini ya, ekspor impor. Artinya ketika kita beli atau kita jual, kita menjual apa misalnya, atau kita beli apa dari luar negeri gitu kan, sama seperti logo gudang dan franko gudang, cuman ini patokannya dia pelabuhan. Ketika kita beli apa ya dari Belanda misalnya, kita beli apa dari Belanda biasanya, kita beli apa dari Belanda biasanya, beli apa kita, beli lampu, beli lampu, beli lampu kan, kalian beli lampu di mana, lampunya lampu apa, lampu Philips PSV Eindhoven, ya kan, PSV Eindhoven itu kan dari Belanda, ya kan, PSV itu kan Philips Saint Eindhoven. Jadi Philips itu asli dari Belanda. Ketika kita beli barang dari Philips, lalu
kapan pembelian itu diakui? Apakah dari pelabuhan di Belanda atau pelabuhan kita di sini di Belawan? Nah, itu tergantung namanya free on board. FOB, ada FOB destination, ada FOB shipping point. Ya, ada FOB destination, ada FOB shipping point. Itu sama, konsepnya sama seperti loko gudang sama perangko gudang. Sama, cuman ini ceritanya cerita pelabuhan. Apakah pelabuhan ataupun bandara. Cost and freight itu sama kalau dia dalam bentuk asuransi. Ya. Nanti tadi syarat jual beli ada ya, ada potongan tunai, ada sales diskon, ada purchase diskon, ada ini ada cash diskon ya. Bedakan dia cash diskon sama purchase diskon. Ada potongan pembelian, ada potongan tunai. Kalau yang 2/10 N/30 itu 2/10 N/30, 2/10 N, itu potongan tunai. Ya, itu potongan tunai. Kalau potongan pembelian atau potongan penjualan itu dia ada diskon yang lain lagi. Kalau trade diskon dia langsung di potongan, tidak di jurnal, secara umum tidak di jurnal. Yang di jurnal itu potongan pembelian atau penjualan. Ya. Apalagi teori. Oke, kita nanti masuk ke pencatatan pencatatan perusahaan dagang ini kita memakai yang namanya special journal. Ya, special journal. Ini special journal bukan jurnal umum kayak kemarin. Waduh. Sanggup juga suara saya. Ya udah, nanti kita lanjut lagi. Ya, nanti kita lanjut lagi. Saya kasih nanti sumbernya dari mana bisa. Ada kayaknya beberapa sumber yang bisa kalian dapatkan dari YouTube. Ya, saya kira itu. Kalau ada pertanyaan nanti langsung saja di grup WA boleh. Ya, kalau memang ada pertanyaan yang harus kalian sampaikan.